Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Renegade Immortal. Jika kalian lupa dengan episode sebelumnya, bisa cek di kolom playlist ya. Atau silahkan klik aja link alternatifnya yang telah admin sediakan di bagian atas kanan layar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi di opening, inilah alur cerita kelanjutannya. Setelah kemarin Wang Lin sampai di pintu masuk menuju bagian dalam makam Vermilion, kakek Yun pun menghampiri Wang Lin sambil memujinya. Kalau lama tak jumpa, kini kultivasi Wang Lin naik pesat banget. Di situ Wang Lin pun memberikan semua patung kayu permintaan kakek Yun selama ini, yang mana Wang Lin berterima kasih atas bimbingan kakek Yun di masa lampau. Wang Xiong. Wang Lin yang menegaskan kepada kakek Yun kalau tujuannya saat itu tuh hanya mau mengambil jiwa hidupnya Wang Lin aja, bukan ikut dalam misi perebutan kekuasaan melawan Zhu Jueze. Hal itu pun membuat kakek Yun sedikit jengkel juga karena Wang Lin tak mau tunduk kepadanya. Setelah itu, perasaan Wang Lin pun jadi gak enak banget saat kultivator yang dikendalikan oleh Tuo Shen ada di dekat Wang Lin. Wang Lin yang saat itu berpikir keras kalau aura mencekam tersebut yang bikin jantungnya berdebar takut tuh hanyalah dewa kuno Tuo Shen seorang. Hal itu menjelaskan jika Wang Lin makin yakin kalau dari begitu banyaknya musuh Wang Lin yang masih hidup hanya dialah yang paling kuat. Kemungkinan besar Tuo Shen berencana ikut memperebutkan kristal kultivasi bintang juga sama seperti kakek Yun. Tuo Shen yang saat itu merasakan ada aura dewa kuno Tuse yang ada dalam tubuhnya Chen Feng. Di sini tuh retakan ruang hampa pun mulai merambat masuk ke area tersebut. Setelah itu gerbang menuju bagian dalam pun mulai sedikit terbuka, hingga akhirnya kakek Yun dan semua orang pun menghancurkan gerbang itu. Dan pada akhirnya langsung berbondong-bondong masuk sebelum bagian luar sana runtuh. Setelah semua orang berhasil masuk ke bagian dalam makam Vermilion sana, Wang Lin pun melihat istana Vermilion pertama, alias makam Vermilion Ye Wuyou sesuai instruksi dari situnan sebelumnya. Di sini Wang Lin yang merasa ada yang aneh karena tak ada penjagaan sama sekali. Semua orang pun saat itu dikejutkan dengan ledakan kekuatan spiritual yang mulai bikin semuanya was-was. Beberapa saat kemudian muncullah formasi pelindung istana berupa patung emas ukuran besar, di mana saat patung emas itu menghunuskan pedangnya ke arah kakek Yun, dia bisa menahannya dan akhirnya berhasil melewati patung emas tersebut. Bahkan orang yang dikendalikan oleh Tuo Shen juga berhasil masuk ke sana, karena hanya orang-orang setingkat Rana Ascendant aja yang ternyata bisa lolos. Wang Lin yang saat itu membantu Zhou Wutai karena dia gagal menyelinap masuk lewat jalur bawah air. Dari sini tuh Wang Lin benar-benar yakin tuh kalau hanya orang setingkat Rana Ascendant aja baru diperbolehkan untuk masuk ke sana.
Kemudian Wang Lin pun dihampiri oleh Qian Feng dan Liu Mei yang saat itu menawarkan kerjasama untuk menggabungkan kekuatan agar bisa melewati patung emas penjaga itu. 多谢王兄。不如你我三人联手抵抗，绝非我等可以独自接下。只要接下一剑，并看来不可行。 Qian Feng yang saat itu berencana ngajak Wang Lin maju bareng-bareng, sedangkan Liu Mei akan ngasih support dari belakang. Di sini tuh Wang Lin berkata nih, kalau dirinya sendirilah yang akan maju, sedangkan mereka berdua di belakang aja. Kemudian saat mereka mulai maju ke depan, Qian Feng pun ngatur strategi untuk menghabisi Wang Lin saat dirinya nanti menahan serangan patung emas itu. 如此甚好。好啊，王兄，小心！你二人随后便是。你看如何？不用那么忙。曾道友， Patung emas penjaga yang saat itu langsung siap siaga menyambut kedatangan Wang Lin dan mulai mengisi kekuatan. Di sini tuh Wang Lin pun mengeluarkan panji 1 miliar jiwa miliknya itu untuk memancing Qian Feng karena dia mengincar panji jiwa tersebut. Kemudian Qian Feng dan Liu Mei yang mau melancarkan serangan masing-masing untuk menyerang Wang Lin dari belakang. Justru momen inilah yang udah ditunggu-tunggu oleh Wang Lin. Wang Lin yang saat itu full senyum karena dirinya bisa menahan serangan patung emas itu dengan kesadaran situnan yang setingkat Rana Ascendant. Di sini Qian Feng dan Liu Mei auto kabur dari sana tuh karena serangan patung emas itu mengarah kepadanya. Namun Wang Lin yang tak tinggal diam, dia pun menghentikan pergerakan mereka hingga akhirnya terkena serangan patung emas penjaga itu. Wang Lin yang saat itu senang banget melihat Qian Feng dan Liu Mei terluka parah akibat niat jahatnya mereka sendiri. Di sini Wang Lin pun pergi masuk ke bagian dalam makam Vermilion, yang mana di sana tuh Wang Lin menemukan lokasi kristal kultivasi bintang. Setelah itu Wang Lin pun mendengar suara kakek Yun yang meminta tolong kepada Wang Lin karena kebetulan dia juga di tempat tersebut pula. 不过，那光团 Wang Lin yang bertanya apa yang terjadi dengan kakek Yun sampai dia terluka seperti ini. Kakek Yun pun menjelaskan kalau dirinya tadi melawan kultivator yang dikendalikan Tuosen. Untuk sekarang berhasil dikurung oleh kakek Yun. Namun Wang Lin jadi curiga dengan kakek Yun tuh, karena penjelasannya tuh seperti ada yang dia sembunyikan. Karena Wang Lin tak bisa membaca isi hatinya kakek Yun. 我果然没看。 果然，我与他大战一场，此人仅仅解放分时。前辈， Kakek Yun yang saat itu meminta tolong kepada Wang Lin supaya dia mau mengambilkan kristal kultivasi bintang yang ada di patung Vermilion sana. Di sini tuh kakek Yun tak bisa bergerak dulu karena harus menyembuhkan luka-lukanya itu. Namun Wang Lin tak mau mendekati kultivator yang dikendalikan oleh Tuosen kalau kakek Yun tak mau cerita yang sebenarnya apa yang telah terjadi. 为了我献一族也好，这修行之经，你是王林，我深前辈，那黑影到底是何？ 不能让这修行之经。 Kakek Yun yang tak ada pilihan lain karena Wang Lin ngotot pengen tahu. Di sini tuh kakek Yun menceritakan dari awal duduk permasalahan tentang perselisihan ini, yang mana 1000 tahun lalu tuh klan peninggalan immortal diusir oleh para manusia dari tanah kelahiran mereka.
Tentu saja kakek Yun pun diutus sebagai mata-mata klan peninggalan immortal agar jadi Vermilion berikutnya. Namun dia malah kalah saing dengan Zhu Jueze. 混入朱雀国中，1000年前，仙夷族被景斗神那人一手葬。仙夷族人可没想到，朱雀让我族人重回地狱，那是我刻苦。 Leluhur pertama klan peninggalan immortal yang dulu udah putus asa karena kakek Yun tak bisa jadi Vermilion demi membebaskan klan peninggalan immortal. Saat itu leluhur pertama klan peninggalan immortal pun menjalin kontrak dengan dewa manapun. Dan tentu aja dewa kuno Tuosen lah yang berkenan membantu. Sampai akhirnya ketika leluhur pertama klan peninggalan immortal naik level, perang pun akhirnya dimulai oleh dirinya. 开启远古祭坛，我大失所望，两族血战竟都在那里。然而自那之后，血竟真的帮助虚族突破古神的一缕残。 Wang Lin yang saat itu bertanya-tanya kenapa Tuosen pengen banget mendapatkan kristal kultivasi bintang, tentu aja jawabannya hanyalah satu, yakni kristal kultivasi bintang itu pasti bisa membantu Tuosen keluar dari lautan darah tempat dia dikurung oleh dewa kuno Tuse. Di momen ini Wang Lin pun memutuskan untuk pergi dari sana, tapi dia malah dihadang oleh kakek Yun yang ternyata dia hanya pura-pura kelelahan doang. 不可助拓森脱困血海，拓森如此费尽心机，都是为了得到修行。到时候， Wang Lin yang keheranan kenapa kakek Yun gak langsung menarik kristal kultivasi bintang itu sendiri, padahal ranahnya jauh lebih kuat dari Wang Lin. Di sini kakek Yun pun akhirnya ngaku tuh, kalau ada semacam formasi yang melindungi kristal itu. Makanya Wang Lin diminta berkorban sebagian nyawanya. Tentu aja Wang Lin auto curiga dengan kakek Yun karena kakek Yun pasti berbohong lagi seperti sebelumnya. 你是如何看出？实乃晚辈平生仅见，前辈这是油尽灯枯，而是星隐，大可自己去碰。那不是修行。 Wang Lin yang nuruti kemauan kakek Yun dan mulai mendekat ke arah kristal kultivasi bintang itu, Wang Lin pun meminta Slip Giok untuk menggunakan topi jerami penyamarannya kakek Yun secara penuh agar dia mau bekerja sama. Kemudian Wang Lin yang udah dapat Slip Giok tersebut, dia mengulur waktu dulu karena kakek Yun udah menunjukkan sifat aslinya kalau dia emang mau memanfaatkan Wang Lin doang. 前辈，那离开朱雀星，追寻我。但你若还不识抬举， Wang Lin yang saat itu memutuskan untuk tak menuruti kemauannya kakek Yun, dia pun akan melawan kakek Yun dengan cara lain. Namun kakek Yun berkata tuh kalau Wang Lin jangan so hebat walaupun dia punya Panji 1 miliar jiwa. Di momen ini, Wang Lin pun menghapus larangan kakek Yun yang mengurung kultivatornya dewa kuno Tuosen agar dia rebutan kristal kultivasi bintang dengan kakek Yun. 你一人赴死，付出的代价，就是单是前辈你今日却执意要害我，何不教我修复之法？ 此乃大义之举。 Kultivator boneka Tuosen yang saat itu akhirnya bebas juga, dia pun mulai marah kepada kakek Yun nih. Karena berani-beraninya kakek Yun sok-sokan hebat di hadapan dewa kuno Tuosen yang udah membantu klan peninggalan immortal untuk bangkit lagi. Di sini Wang Lin yang nontonin mereka berdua baku hantam sambil nunggu kesempatan, kristal kultivasi bintang pun mulai lepas dari patung Vermilion. 现在燃来，即便本体再强，修行之精。 Kultivator boneka dewa kuno Tuosen yang saat itu langsung mengambil kristal kultivasi bintang itu mumpung ada kesempatan. Ternyata tubuhnya saat itu tuh langsung lenyap seketika, padahal dirinya berada di ranah ascendant.
Kemudian kristal kultivasi bintang itu pun masuk ke dalam tubuh Wang Lin, yang mana kesadaran Wang Lin saat ini bertemu dengan Vermilion pertama. Tentu saja saat itu dia bertanya apakah Wang Lin mau jadi Vermilion bergelar. Wah, menurut kalian apakah Wang Lin bakal ditunjuk jadi Vermilion berikutnya atau dapat warisannya aja? Ya, mari kita tunggu saja ya, karena episode selanjutnya tuh rilis minggu depan. Akhir kata, terima kasih untuk kalian yang udah nonton sampai akhir, dan sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.